Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Berkah Ilmu Channel. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat pertanyaan di kolom komentar mengenai video saya sebelumnya, yaitu mengenai formula Excel untuk menentukan nilai sekarang dan nilai yang akan datang, baik itu present value, future value, PMT, rate, dan lain-lain. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi lagi untuk lebih jelas dan detailnya lagi mengenai formula tersebut, khususnya seperti bagaimana penggunaan tanda minus pada sintak atau rumus atau dalam menulis nilai PMT dan present value. Kapan memakai tanda minus tersebut dan kapan tidak memakai tanda minus, serta berbagai persoalan yang berhubungan dengan nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman jangan lupa buat subscribe channel saya, lalu like, share, dan komen video saya. Barangkali ada pertanyaan yang bisa saya jawab maupun saran, kritik, atau masukan yang dapat membangun video channel saya lebih baik lagi. Oh, jangan lupa juga buat follow IG-nya di @berkahilmuchannel, bisa DM ke IG itu untuk pertanyaan yang fast respon. Oke, langsung saja saya akan membahas dulu bagaimana penggunaan tanda minus pada saat kita mengisi nilai PMT dan present value. Jika pada saat kita mengisi nilai PMT dan present value dengan tanda minus, itu diartikan bahwa nilai tersebut merupakan nilai dari arus kas keluar. Artinya ada pengeluaran dana, ada uang yang kita keluarkan, ada yang kita bayar, atau kalau di bank ada dana yang kita setor. Jika pada saat kita mengisi nilai PMT dan present value dengan tidak tanda minus, itu diartikan bahwa nilai tersebut merupakan nilai dari arus kas masuk. Artinya ada penerimaan atau pemasukan dana, ada uang yang kita terima, atau kalau di bank ada dana yang kita tarik. Jadi, pada nilai PMT, jika kita pada di nilai PMT itu kita kasih tanda minus, itu berarti ada dana yang harus kita keluarkan atau kita store tiap periodenya, baik itu per bulan, per tahun, atau per periode lainnya. Jika nilai PMT tersebut kita tidak kasih tanda minus, itu berarti ada dana yang harus kita terima atau ada yang kita tarik tiap periodenya. Lalu, pada nilai present value atau PV, jika kita kasih tanda minus, itu berarti ada dana yang harus kita keluarkan atau kita setor untuk saat ini atau untuk sekarang. Jika nilai PV tersebut tidak kita kasih tanda minus, itu berarti ada dana yang harus kita terima atau kita tarik untuk saat ini atau sekarang. Lalu untuk tipe saya sudah menjelaskan di video sebelumnya, nilai ini kita isi angka 1 atau 0. Tipe ini berhubungan dengan nilai PMT yang dilakukan tiap awal atau akhir periode. Kalau angka 1 itu artinya tiap awal periode. Kalau kita tidak isi, dia otomatis akan 0. 0 itu artinya tiap akhir periode. Jadi tipe ini lumayan berpengaruh pada saat menghitung nilai bunganya. Nah, oke, langsung saja sekarang kita masuk ke contoh kasus. Nah, di sini saya sudah ada contoh kasusnya. Misal di sini eh, kita mempunyai tingkat suku bunga yaitu 5% per tahun. Kita anggap aja per tahun, 5% per tahun. Periodenya itu 5 tahun. Masih ingat ya di video saya sebelumnya bahwa bunga dan periodenya harus sinkron. Jadi kalau bunganya 5% per tahun, tapi periodenya juga 5 tahun, tapi misalnya pembayarannya itu tiap bulan, maka harus bunganya dijadikan per bulan dulu dan periodenya harus dijadikan dalam waktu bulan. Begitu pula buat per semester, per 3 bulan atau per 4 bulan, dan lain-lain. Ini saya ambil gampangnya aja dulu. Misalnya bunganya 5% per tahun, periodenya 5 tahun. Dan di sini PMT-nya kita masukin minus. Itu artinya tiap tahun ia melakukan penyetoran atau pembayaran, berarti ia mengeluarkan uang. Lalu nilai saat ininya minus 10 juta, berarti saat ini dia harus mengeluarkan uang 10 juta. Jadi misalnya contoh kasusnya seperti ini. Misalnya Bapak Budi, ia ingin menabung uang di bank, ingin menyetor uang di bank. Misalnya, pada saat ini ia menyetor uang 10 juta, maka minus 10 juta nilai saat ininya. Lalu, tiap tahun, tiap periodenya, ia mengeluarkan uang 1 juta. Dengan tingkat suku bunga 5% dan dalam jangka waktu 5 tahun, berapa nilai yang akan datang, future value, berapa nilai yang akan datang yang akan ia terima atau yang total yang telah ia bayar atau total yang telah ia store itu berapa. Jadi konsepnya seperti itu.
Jadi saat ini ia mengeluarkan uang 10 juta, lalu tiap periodenya atau tiap tahunnya ia mengeluarkan uang 1 juta dengan tingkat suku bunga 5% dalam jangka waktu 5 tahun, berapa nilai yang akan datang. Seperti itu. Nah, lalu misalnya ia dalam tiap periodenya 1 juta ini, ia melakukannya di akhir bulan. Oke, karena saya kasih angka 0. Kalau saya kasih angka 1, mungkin dia akan awal bulan. If ini sama dengan 0, maka dia akhir bulan. Tapi kalau bukan, dia awal bulan. Nah, kalau 1 dia awal bulan, kalau 0 dia akhir bulan. Seperti itu ya. Misalnya kita kasih 0 dulu. Nah, maka yang akan datangnya berapa? Kita pakai rumus future value. Sama dengan FV, tutup buka, rate-nya berapa? 5%. N-nya 5 tahun. PMT-nya minus 1 juta. Present value-nya 10 juta. Dan tipenya, di sini sebenarnya kita bisa milih, tapi bisa juga pilih ini aja ya, biar kita bisa ubah-ubah. Oke, maka didapatkan yang akan datang 18.288.000 sekian. Bagaimana untuk pembuktiannya? Maka pembuktiannya, nilai awalnya berarti kita masukin 10 juta. Oke. Dan bunganya ini kalau akhir bulan, bunganya ini sebenarnya didapat dari, kenapa kalau akhir bulan bunganya di sini? Karena dia store-nya akhir bulan. Bunganya berarti tidak masuk dalam penghitungan storannya itu. Nah, maka bunganya di sini hanya mengambil dari yang nilai awal saja, belum termasuk storannya, karena dia storannya di akhir. Tapi kalau di awal bulan bunganya, maka storannya, kalau tipe ini awal bulan, maka bunganya ini akan menghitung storannya itu. Karena kan bunga selalu dihitung di akhir bulan. Di akhir bulan sekitar tanggal 25. Dan sedangkan kita store di awal bulan, berarti otomatis bunganya ngikut buat si storan yang awal itu. Tapi kalau misalnya kita storannya itu akhir bulan, bunganya bisa kan tanggal 25, tapi kita store-nya tanggal 30, berarti yang storannya itu kita belum masukin bunganya hanya di nilai awalnya saja. Seperti itu. Sebenarnya bunganya ini dapat dari nilai awal ini dikali dengan bunganya ya, 5%. Kita kasih absolut supaya ditarik ke bawah. Dapat 500.000, dan storannya ini dia akan konstan 1 juta tiap tahunnya. Oke, maka nilai akhirnya total semua 11.500.000, dan nilai akhir yang di sini masuk jadi nilai awal di tahun kedua, dan begitu seterusnya. Ini bisa ditarik ke bawah. Oke, ya ini juga ditarik. Nah, didapatlah sama ya, 18.288.446,9. Ini kalau dibulatin juga 0,9 sih. Nah, 0,9 ya sama ya. Bagaimana kalau awal bulan? Nah, ini sebenarnya bisa kita kasih rumus biar gampang. Kita kasih rumus if ini sama dengan 0, maka ini ya rumusnya. Kalau tidak, maka ia akan bernilai 0. Tarik lagi bawah. Ini juga maaf, yang ininya kita absolut ya, C9-nya absolut. Oke. Nah, kalau awal bulan berarti if ini sama dengan 1, ini di absolut lagi, maka sum total semua kan termasuk storannya dikali dengan bunganya. Ini kasih absolut, kalau enggak dia 0. Nah, 0 kan. Nah, berarti kalau pada saat ganti tipenya ini awal bulan, maka akan berubah. Oke, bunganya ya. Nilai juga berubah, 15,94. Oke ya, clear. Nah, bagaimana kalau misalnya, tadi kan kita sudah mengetahui perbedaan minus. Nah, bagaimana kalau PMT ini kita nggak kasih minus? Berarti adanya penarikan. Berarti tiap periode ia menarik. Jadi contoh kasusnya seperti pada saat ini ia menyiapkan uang 10 juta. Pada saat ini ia mengeluarkan uang 10 juta. Tetapi tiap periodenya ia menarik 1 juta. Misalnya dia menaruh uang di bank nih, 10 juta, naruh uang dong 10 juta. Nah, terus tapi
tiap bulannya dia bukan nyetor, tapi tiap bulannya dia mau narik. Nah, dengan tingkat suku bunga dalam jangka waktu 5 tahun, uang 10 juta itu akan menghasilkan uang berapa? Nah, maka akan mendapatkan hasil uang 6.960.902. Beda kan hasilnya kalau kita menggunakan tanda minus dengan tidak menggunakan tanda minus, karena dia akan berefek juga ke nilai yang akan masa datang itu. Nilai yang akan datang. Nah, jadi itu bedanya ya dengan penggunaan tanda minus. Kalau present value-nya itu kita tidak kasih tanda minus, biasanya sih jarang ya, karena nilai saat ini biasanya kita harus menyediakan. Coba aja nih kita coba. Kalau tidak kita kasih tanda minus, kayaknya hasilnya bakalan sama kayak yang tadi ya, 18,54. Jadi pada saat ini dia menerima, tiap periode dia menerima, agak kurang nyambung sih ya, agak kurang nggak masuk akal. Tapi kalau pada saat ini kita menerima, tiap periodenya kita mengeluarkan, nyambung nggak kira-kira? Sama kayak tadi ya hasilnya ya, 6960. Tapi kurang masuk akal aja. Jadi yang masuk akal sebenarnya pada saat ini, ia menerima, pada saat ini ia pasti selalu mengeluarkan. Bagi biasanya pada saat ini dia harus selalu minus. Dan tiapnya bisa menerima atau menyetor. Itulah perbedaan penggunaan tanda minusnya ya. Oke, lanjut. Bagaimana kalau sekarang kita untuk menentukan nilai saat ininya? Contoh kasusnya seperti ini. Misalnya, dengan tingkat suku bunga 5% dalam jangka waktu 5 tahun, ia tiap tahunnya menyetor uang 1 juta, ya, minus ya, menyetor 1 juta. Terus dia mengharapkan nilai yang akan datang itu, setelah 5 tahun itu, ia mengharapkan nilai 20 juta. Nah, berarti pada saat ini, ia harus menyetor uang berapa? Nah, berarti kita menyiapkan present value. Rate-nya 5%, N-nya 5, PMT-nya minus 1 juta, future value-nya 20 juta, dan tipenya 0. Kalau akhir bulan ya. Berarti saat ini harus menyiapkan uang 11.341.000. Kita cek. Nilai awalnya, oke, sama 20 juta ya. Berarti saat ini harus menyiapkan uang 11.341.446 rupiah. Kalau awal bulan, penyetorannya awal bulan, oke, sama ya. Berarti harus menyiapkan 11.124. Beda ya. Berpengaruh juga. Oke. Ini bisa kita pindahin rumusnya. Sini. Nah, awal bulan. Oke, misalnya tiap periode ia menerima nih. Coba ya. Tiap periode ia menerima dan di masa akan datang ia mengharapkan uang 20 juta. Berarti pada saat ini dia harus menyiapkan uang berapa? Bisa nggak nih? Nah, bisa. Jadi, misalnya ia tiap periodenya menerima uang 1 juta. Dan di masa yang akan datang, ia mengharapkan uang 20 juta dengan tingkat suku bunga 5% per tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Pada saat ini dia harus menyetor uang berapa? Dia harus menyetor uang 20.216.473. Pada saat dia ditarik, uangnya sejuta, maka sisanya akan 20 juta. Gitu ya, bedanya ya. Kalau awal akhir bulan juga, dia akan beda juga hasilnya. Kalau awal akhir bulan, dia akan sama 20 juta. Menyiapkan uang 20 juta. Karena bunganya ini, bunga dengan nilai yang ditarik itu sama. Ya, jadinya tetap 20 juta. Tingkat suku bunganya sama dengan yang ditarik. Gitu. Oke, next. Sekarang kita menentukan berapa total yang ditarik atau berapa di store. Misalnya dalam tingkat suku bunga 5% per tahun, dalam jangka waktu 5 tahun, pada saat ini ia menyiapkan uang atau mengeluarkan uang 10 juta. Nah, di masa yang akan datang, ia mengharapkan uang 20 juta. Nah, berapa yang harus dia store nih tiap periodenya, tiap tahunnya? Maka menggunakan rumus PMT. PMT rate N per 5, PV-nya 10 juta, future value-nya 20 juta, dan tipenya ini 0. Maka dia harus tiap periodenya mengeluarkan uang 1.309.747. Kita lihat hasilnya. Ini ya, berarti yang ini. Dia setiap bulan setor segini. Dengan persiapan awal 10 juta, mengharapkan 20 juta, dia harus setor segini tiap periodenya. Gitu ya. Jadi lumayan berpengaruh ya penggunaan tanda minus ini. Lalu, sekarang bagaimana menentukan bunganya atau rate? Nah, misalnya dia tiap periode ia mengeluarkan uang 1 juta. Dan pada saat ini, ia mengeluarkan uang 10 juta. Tetapi di masa yang akan datang, ia mengharapkan 20 juta. Nah, tingkat suku bunganya itu harus berapa tuh yang diharapkan? Atau tingkat pengembalian, tingkat suku bunganya.
kita menggunakan rumus red. Red and per-nya 5, PMT-nya 1 juta, PV-nya 10 juta, future value-nya 20 juta, tipenya 0. Maka tingkat suku bunganya harus 7,289%. Maka akan menghasilkan nilai yang sama ya, 10 juta di awal, setorannya sejuta, nilai akhir 20 juta, dia akan beda di bunganya. Bunganya harus 7,289%. Nah, tapi bagaimana nih kalau tiap periodenya kita menerima, bukan menyetor? Maka tingkat suku bunganya akan menjadi 22%. Oke. Nah, terus, jadi misalnya pada saat ini ia menyetor uang 10 juta, tetapi dia mengharapkan 20 juta nih di masa yang akan datang. Tapi tiap periodenya dia menarik. Nah, makanya bunganya harus gede, 22%. Jadi bunganya itu harus lebih atau lebih besar di atas yang ditarik untuk menghasilkan nilai yang akan datang itu lebih gede gitu ya. Jadi pada dasarnya future value itu di atas nilai absolut dari present value pada dasarnya ya. Jadi nilai future value ini harus di atas dari present value. Maka bunganya itu harus lebih besar dari yang ditarik gitu. Nah, ini nih, kalau misalnya future value di bawah absolut, misalnya nilai yang diharapkan itu 9 juta di masa yang akan datang, tetapi saat ini ya hanya menyetor 10 juta, tiap periodenya menarik 1 juta, ada ini ya, berarti dia bunganya akan minus nih biasanya kayak gini. Kita coba ya. If red and per PMT future value benar. Present value, future value, tipe. Karena pada saat ini ya menyetor 10 juta. Nah, tiap periodenya dia menyetor lagi 1 juta. Kan harusnya kan kalau dia udah menyetor, ditambah menyetor kan harusnya gede ya. Nah, tapi ini malah di bawah. Nah, itu bunganya akan minus. Jadi kalau menyetor kalau pada saat ini menyetor dan dia akan menyetor, ya biasanya itu nilai di masa yang akan datang harus di atas nilai present value-nya. Kalau di bawah dia akan minus. Gitu. Tapi kalau misalnya dia menerima atau dia menarik, nah, dia pasti nggak minus. Nah, karena dia menarik, bukan menyetor. Gitu ya bedanya ya. Ya, dicoba-coba aja lagi di tempat kalian masing-masing. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa membuka wawasan lagi dari video-video saya sebelumnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.